jenisnya pit viper, Pak. Iya, Viper, ya? viper itu atau sawo kembang, Sawo kembang itu atau juga banyak di sini, Pak, vespa ya. kacang. Vespa kacang. Dan batu-batunya memang mirip seperti sisik kepala ular. So, guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita memasuki hutan, diduga merupakan bekas perkampungan kuno Kerajaan Majapahit penuh dengan cerita-cerita dan legenda. Karena sungai ini Sungai Galuh yang juga memiliki legenda dari seorang perempuan cantik tapi bangsa lelembut, Nyai Roro Broboh. Nah, Nyai Roro Broboh, Pak, ya. Nah, itu. Dan konon katanya selain kemudian cerita tentang Candi Pari, Joyo Binangun maupun Mbok Rondo Dadapan maupun Roro apa, Pak? Yang Roro Broboh yang menjadi air matanya ini menjadi Galuh Eluh ya, Eluh atau air mata ini menjadi sungai ini. Selain itu juga ada cerita yang cukup mistis ya di tengah-tengah masyarakat ini tentang keberadaan ular raksasa bertapa membatu. Nah, kita cari keberadaan di manakah sosok yang disebut dengan warga adalah ular raksasa bertapa membatu tersebut ya. Jadi kita harus menyeberangi Sungai Galuh ini. Mas. Mau sana, Pak? Nggih. Oh, iya. Jadi kita coba cari jalan yang sekiranya bisa melompati batu-batu ini ya. Nah, batu-batunya cukup indah, teman-teman. Ini jalannya, Pak, ya? Iya, ini. Nah, jadi ini ada jalan setapak ini. Dan kemungkinan kita bisa melangkah antara batu-batu ini. Luar biasa, teman-teman, sangat indah suasananya. Jadi memang sebagian batu-batu andesit ya atau boulder-boulder ini memang bentuknya sebagian batunya itu seperti ini. Kelihatannya itu batu cadas atau batu endapan ya, yang banyak kemudian batu-batu mengumpul menjadi satu ya. Nah, ini. Konon katanya menurut kita tutur harus menyeberangi sungai kemudian ke arah sana, Pak. Ke arah timur melewati persawahan sedikit. Nah, ini. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Ini mungkin jalannya, Pak. Iya. Ini jalan setapak yang biasanya dilalui warga. Di depan kita ini ada semacam sebuah punden berundak-undak ya. Namun sangat penasaran dan misteri. Nah, teman-teman, kita menemukan tongkat pemukul anjing. Nah, milik Yongker. Jadi di sini ada semacam saluran irigasi yang ternyata saluran irigasi ini melekuk ke sana. Ini jarang-jarang kalau ada sungai irigasi ini berbalik ya, dari selatan menuju ke utara, menuju ke timur, kembali ke selatan. Pasti ada sesuatu yang sangat magis di area ini. Apa ini, Pak? Lainnya ada pohon pisang, Pak. Pisang apa ini, Pak? Ulin. Pisang ulin yang terkenal manis itu, Pak, ya? Iya. Oh iya, ini pisang ulin, teman-teman. Sayang belum ada yang matang. Ini kita lompat-lompat matang sawah, teman-teman. Ini ada bukit misterius ya. Kemungkinan bukit-bukit seperti ini keberadaan buah hunian atau pertapaan kemungkinan ada di sini. Aduh. Wah, ini habis longsor, teman-teman. Iya. Iya, longsor, boulder atau batu-batu gundul ini ya. Ini namanya batu-batu gundul.
Entah sebab apa di jejak bekas istana kerajaan Majapahit yang ada di Kumitir itu waktu penggalian itu banyak sekali batu-batu gundul. Kelihatannya bagian dari struktur tembok atau mungkin bagian dari taman pada masa lalu ya. Itu kok ada di tengah sawah itu kok ada batu wayang Pak atau Iya. wayang menyerupai gunungan wayang Pak ya itu ya. Iya. Nah itu kelihatannya masih dikeramatkan oleh warga ya. Iya. Nah ini sampai sana itu juga ada batu raksasa, batu besar. Memang di sini banyak batu-batuan. Namun keberadaan sosok ular betapa membatu kita juga masih penasaran. Di sana ada asap-asap yang sangat misterius. Mungkin kita lanjutkan perjalanan sampai sana juga. Ini kayak batu ada matanya Pak. Ya, mungkin apa ini ya, kepala raksasa Iya. ular ya. Kepala ular raksasa yang dimaksud ya. Iya. Pak kita lebih mendekat ya. Dan rahayu. Ini batu kok ada matanya Pak. Iya. Jadi teman-teman ini batu kasar seperti kulit ular atau kulit buaya gitu ya. Dan ini ada matanya satu teman-teman. Coba kita cari mata yang lainnya teman-teman. Kemungkinan tidak ada mata yang lainnya. Memang bentuknya memang seperti batu, tetapi memang batu yang kasar ini teman-teman. Nah ini di sini juga kandungan besi cukup banyak karena itu ngelongkop atau apa namanya lapuk gitu ya dengan warna-warna yang kecoklat-coklatan. Di sini juga ada. Nah, ini juga ada. Kemungkinan ini atau yang itu Pak ya. Kita jadi penasaran ya. Iya. Kemungkinan ini juga yang dimaksud warga ya. Mungkin ini ya di Mungkin sana. ini teman-teman ya yang dimaksud dengan kepala ular raksasa yang bertapak membatu teman-teman. Karena di sini itu ada simbol-simbol aneh yang menurut cerita masyarakat itu memang ada matanya. Nah, ini sangat terlihat sekali ini seperti mata. Nah, ini teman-teman. Tapi kita juga penasaran dengan asap-asap tersebut kelihatannya ada warga. Coba nanti kita tanya ke warga sana, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan, Pak ya. Iya. Kita lanjutkan perjalanan, teman-teman, untuk menyusuri keberadaan ular raksasa betapa membatu. Sambil berjalan mengingat lagi kemudian mereview legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Dahulu ada seorang warga yang bernama Mbah Joyo Binangun yang sangat kaya raya dengan memiliki padi yang bertumpuk-tumpuk menggunung. Memiliki adik menjadi seorang pertapa namanya Nyai Rondo Dadapan. Ini bertapa. Pada suatu ketika ini Nyai Rondo Dadapan ini hendak mau nempil istilahnya atau berhutang segenggam padi dari kakaknya ini. Namun tidak dikasih oleh kakaknya sehingga Nyai Roro Dadapan ini kemudian rekoso itu prihatin dan nelongsoh. Kenapa kakak saya memiliki padi yang setumpuk seperti gunung, saya hutang segenggam saja tidak dikasihkan. Ternyata padi yang setumpuk itu menjadi gunung padi, menjadi batu yang dikenal saat ini Candi Pari ya, di Dusun Blentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Bondang, Kabupaten Mojokerto. Masyarakat mengenalnya sebagai Candi Pari, memang seperti tumpukan pari teman-teman. Kemudian Mbok Rondo Kuning melanjutkan pertapaan kembali dengan melakukan laku-laku prihatin sampai kemudian bertemu seorang putri cantik dari bangsa lelembut yang dikenal dengan Roro Mbrobo. Di sisi yang lain, Nyai Rondo Dadapan ini memiliki putra namanya Joko Samujung yang masih jomblo belum menikah. Berharap kemudian pertemuan dengan Roro Mbrobo ini bisa kemudian menikahkan dengan putranya Joko Samujung ya. Itu nanti kita lanjutkan ceritanya ya. Ini ada batu-batu aneh Pak ini. Ya mungkin itu loh. Itu loh Mas, bukan kepala ular itu. Ini ya kepala ularnya ya. ya. Itu. Iya, seperti kepala ular kobra Iya. teman-teman ya. Menghadap ke sini ya. Jelas Itu. sekali itu seperti kepala ular kobra. Coba kita dekati teman-teman. Jadi cerita yang pertama tentang asal-usul Candi Pari yang terletak di atas bukit sana ya, situs Candi Pari atau situs Candi Pari Mahkota Prabu Joyo Binangun sudah terpecahkan. Di sisi yang lain kemudian Mbok Rondo Dadapan ini melangsungkan pernikahan antara Roro siapa? Roro Mbrobo. Iya, saya lupa terus. Antara Roro Mbrobo dari bangsa lelembut dan kemudian anaknya. Joko Samujung anaknya. Nah ini, tapi anaknya sebenarnya tidak mau.
Sehingga kemudian Mbok Roro Dadapan ini pergi ke Pugeran Pak ya? Pergi ke Ngalor Ngetan. Ngalor Ngetan ke Iya. Pugeran, kemudian disuruh oleh tetua di sana menuju dan mengambil air pikatan Iya. untuk mengikatkan kedua mempelai ini. Jadi teman-teman, ini memang ada beberapa lubang dan batu aneh teman-teman yang memang memiliki sifat seperti sisi ular raksasa. Pak, ini ada beberapa lubang, kemungkinan ini juga sarang ular Pak ya? Ya, bisa jadi. Ya, kebanyakan ular penghuni area ini ular apa saja Pak? Ya di sini ada piton, ada mungkin kobra, ya macam-macam. Piton, kobra, Ya ular macam-macam. sawah, Iya, macam-macam. macam-macam banyak Iya, sekali Pak banyak ya, termasuk jenis. ular hijau ya? Iya, Nah, termasuk yang di hutan-hutan itu Pak, apa namanya? Javanese pit viper Pak? iya, Viper ya? viper itu atau sawo kembang, Sawo kembang itu atau juga banyak di sini Pak vespa ya? kacang. Vespa kajang, dan batu-batunya memang mirip seperti sisik kepala ular raksasa Pak, ini warnanya Iya. juga seperti itu ya? Iya, Kayak kepala ular piton dan sebagainya, yang itu memang mirip kepala ular kobra Pak, dapat kita dekati. Pesta pernikahan pun dilaksanakan Pak ya, sehingga Enggak. kemudian sudah memasak jenang atau dodol gitu Pak ya, karena kemudian tidak terjadi pernikahan, dodolnya itu menjadi batu Pak ya, Batu. selo jenang ya, selo Siap. jenang. Sudah mau disiapkan pagelaran wayang kulit gitu Pak ya, Iya. tetapi kemudian tidak jadi, sehingga ada wayangnya itu salah satunya menjadi batu, selo batu. Kemudian Joko Samujung membawa wayang yang Semar Pak ya, menuju ke atas bukit ya. Kemudian bukit tersebut dikenal dengan Bukit Semar yang saat ini menjadi jalur pendakian juga. Dan ini salah satu cerita yang sangat luar biasa yang dimiliki daerah ini. Kemudian Nyai Roro Dadapun pergi ke jauh Pak ya, ke arah sana menuju Sungai Sadar ya. Iya. Sehingga kemudian tersadar bahwasanya anaknya itu bangsa manusia dan Roro Mbrobo itu ternyata bangsa lelembut yang tidak bisa disatukan, sehingga kemudian minta maaf kepada Roro Mbrobo bahwasanya tidaklah bisa dilangsungkan pernikahan. Akhirnya Roro Mbrobo ini nangis menderu-deru sampai kemudian tetesan air mata atau hlonya itu banjir seperti sungai, sehingga kemudian Mbok Roro Dadapan ini berkata, kamu jangan menangis terus, lihat kamu air matamu ini mengalir seperti sungai, sehingga sungai ini disebut kemudian Sungai Galuh dari loh atau tetesan air mata Roro Mbrobo. Ini salah satu khazanah cerita rakyat daerah sini yang tentunya patut kita lestarikan. Selain teman coba kita menengok jejak kepala ular raksasa yang mengadu. Ular kobra Pak. Iya. Matanya itu menonjol Pak ya. Iya, ya ini. Jadi menonjol Pak, jadi warnanya agak seperti besi-besi atau seperti ular kobra ya. Semoga kemudian situs-situs seperti ini bermanfaat dan tetap menjadikan kemudian selain wisata edukasi itu penjelajahan teman-teman. Karena religi. penjelajahan di sini apa? Religi. Religi ya, selain juga wisata religi, wisata edukasi, penjelajahan bagi teman-teman pemuda-pemudi kita. Jadi agar tidak kemudian selalu berhubungan dengan wifi, kopi, kafe, selalu itu pemuda-pemuda kita. Padahal alam kita itu sangat indah dan perlu untuk dijelajahi agar menjadi generasi-generasi kuat dan terhindar dari generasi-generasi lembek. Semoga kemudian bermanfaat.